Baik, kami dari Lab Pengolahan akan mengidentifikasi bahaya atau risiko kecelakaan kerja yang ada di Lab Pengolahan. Maka dari itu, ikuti keseruan kami. Bye. Bye. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko pada pengasapan ikan. Pada kegiatan pengasapan ikan, terdapat berbagai potensi bahaya yang berasal dari peralatan, kondisi lingkungan, cara kerja, ergonomi, hingga faktor pekerja. Bahaya terbesar muncul dari penggunaan tungku dan rak pengasapan yang bersuhu sangat tinggi. Risiko seperti luka bakar atau kulit melepuh hingga tingkat risiko tinggi. Hingga diperlukan penggunaan APD seperti sarung tangan tahan panas, penjepit panjang, serta adanya pelindung di sekitar area panas. Selain itu, paparan asap pengasapan juga menjadi sumber bahaya yang dapat menimbulkan iritasi mata dan gangguan pernafasan. Risiko ini dikategorikan tinggi sehingga kontrol seperti penggunaan masker dan sistem ventilasi atau cerobong yang baik saat diperlukan. Dari segi pekerjaan, aktivitas mengangkat rak ikan panas dan paparan asap secara terus-menerus memiliki tingkat risiko mulai dari rendah hingga medium. Pengendalian yang disarankan berupa penggunaan alat bantu seperti penjepit panjang dan memastikan aliran udara tetap lancar selama proses pengasapan. Aspek ergonomi juga berperan penting karena pekerja sering berdiri lama, membungkuk, dan melakukan gerakan berulang saat membalikkan ikan. Hal ini dapat menyebabkan nyeri punggung, pinggang maupun pergelangan tangan sehingga perlu pengaturan tinggi tungku. Penyediaan alat bantu, penggunaan alas kaki nyaman, serta pemberian waktu istirahat berkala. Faktor pekerja menjadi penyumbang risiko tinggi apabila mereka tidak menggunakan APD atau kurang terlatih dalam pengoperasian tungku. Kelalaian ini dapat menyebabkan luka bakar hingga kesalahan operasional. Oleh karena itu, penerapan SOP, pelatihan sebelum bekerja, serta pemantauan kondisi kesehatan pekerja penting untuk dilakukan. Bila pekerja memiliki luka terbuka, risiko infeksi dari ikan dapat terjadi sehingga perlu perlindungan tambahan seperti menutup luka dengan plester, kedap air sebelum bekerja. Secara keseluruhan, kombinasi penggunaan APD, pelatihan, prosedur kerja aman, serta kontrol teknis seperti ventilasi merupakan cara pengendalian utama untuk menurunkan risiko pada kegiatan pengasapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang ada di lab pengolahan pada kegiatan pengamatan kemunduran mutu. Yang pertama itu identifikasi bahaya tools dan equipment. Selain itu terdapat alat, pisau yang berkarat, dan jarum OC yang tumpul. Resikonya itu dapat menginfeksi jika kita terkena sayatan pisau yang berkarat, dan jika jarum OC-nya itu tumpul, maka meningkatkan resiko terjadinya tusukan kepada pekerja. Pengendaliannya itu melakukan pengecekan sebelum alat-alat itu digunakan. Selanjutnya itu identifikasi masalah pada kondisi lingkungan di lab pengolahan. Di lab pengolahan itu terdapat alat-alat atau barang-barang yang berantakan, tidak disusun dengan rapi. Resikonya itu jika alat-alat tersebut terjatuh, itu dapat mengenai pekerja atau praktikan yang sedang melakukan kegiatan di sana. Selanjutnya itu bahaya kontaminasi bakteri patogen dari ikan yang kita amatin kemunduran mutunya. Yang itu kan pastinya kita tunggu hingga ikan itu busuk. Dimana ikan busuk itu terdapat bakteri patogen. Nah, ini tuh resikonya itu pekerja itu rentan terkena bakteri patogen. Bagaimana pengendalian resikonya itu?
Yang pertama, area kerja itu dirapikan, barangnya itu ditata dengan rapi sehingga minimalisir terjadinya kecelakaan di lab pengolahan. Selanjutnya itu membersihkan area kerja dengan antiseptik serta rajin mencuci tangan. Faktor pekerja yang dimana pekerja tidak menggunakan masker, sarung tangan ataupun APD lainnya. Resikonya itu pada kegiatan ini terdapat aroma yang tidak sedap. Jika kita tidak menggunakan masker, maka kita akan menghirup aroma yang tidak sedap yang berasal dari ikan yang kita amatin. Nah, jika kita menghirup aroma yang tidak sedap, rentan terjadi kita akan mual. Selanjutnya, jika kita tidak menggunakan sarung tangan, pada kegiatan ini kan kita melakukan pengamatan yang dimana kita pastinya akan menyentuh ikan yang kita amatin. Jika ikan itu sudah busuk, maka jika tidak menggunakan sarung tangan, rentan terjadinya kontaminasi bakteri patogen pada diri kita. Selanjutnya itu jika tidak menggunakan sarung tangan, kita akan beresiko terkena benda tajam pada saat penyayatan ikan ataupun penusukan menggunakan jarum OC. Pengendalian resikonya itu pekerja itu diwajibkan menggunakan APD seperti masker, sarung tangan ataupun APD lainnya, dan juga dilakukan pengawasan serta pengarahan untuk memastikan prosedur keselamatan kerja. Baik, selanjutnya yaitu pada proses penyiangan ikan di laboratorium pengolahan perikanan. Ada beberapa bahaya kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama dari sisi tools dan equipment. Contohnya pada penggunaan pisau yang tumpul, talenan yang licin, serta adanya duri ikan yang tajam dapat menyebabkan pekerja teriris atau terusuk duri. Karena itu, alat harus dalam kondisi baik dan pekerja wajib menggunakan sarung tangan yang sesuai. Yang kedua, dari kondisi infrastruktur dan lingkungan. Contohnya pada lantai yang basah, penerangan yang kurang, serta duri atau sisi yang tercecer dapat meningkatkan risiko terpeleset dan tertusuk duri yang tidak terlihat. Membersihkan area kerja dan memastikan pencahayaan yang cukup sangat penting untuk dilakukan di laboratorium. Yang ketiga, pada kondisi pekerjaan. Pekerja yang bersentuhan langsung dengan darah, lendir, dan duri halus pada bagian perut ikan. Selain itu, terkadang terjadi percikan cairan pada proses penyiangan. Hal ini dapat menyebabkan iritasi kulit, luka, atau percikan ke mata. Penggunaan APD seperti sarung tangan dan pelindung mata mengurangi risiko tersebut. Yang keempat adalah bahaya ergonomi, seperti posisi membungkuk terlalu lama dan gerakan memotong yang berulang dapat menimbulkan nyeri punggung, bahu, dan kelelahan. Pengaturan tinggi meja serta istirahat yang cukup dapat membantu mencegah cedera otot. Yang terakhir, faktor pekerja juga sangat berpengaruh. Tidak memakai APD, kurang fokus, atau teknik memegang ikan yang kurang tepat dapat menyebabkan cedera baik dari pisau maupun dari ikan. Karena itu, pelatihan dasar penyiangan ikan dan penggunaan APD wajib dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi risiko kegiatan penggorengan di laboratorium pengolahan. Identifikasi bahaya yang pertama yaitu ada tools and equipment, yaitu kompor gas dalam kondisi kotor, penyumbat dan burner, api tidak stabil, selangkah sudah mengeras atau retak, potensi kebocoran, dan tidak tersedia penutup wajan untuk mengantisipasi percikan minyak besar. Risikonya yaitu kebocoran gas memicu api atau ledakan kecil, wajan terjatuh, minyak panas tumpah ke tubuh, percikan minyak menyebabkan luka bakar. Pengendalian risikonya memastikan kompor, selang, dan regulator dalam kondisi baik melalui pengecekan rutin dan mengganti wajan rusak dan memastikan gagang kuat dan stabil. Identifikasi bahaya yang kedua yaitu kondisi infrastruktur atau lingkungan, yaitu permukaan lantai licin akibat tumpahan minyak atau air, sirkulasi udara kurang baik sehingga panas menumpuk, pencahayaan tidak merata pada area kompor, meja kompor sudah usang berpotensi tidak stabil. Risikonya yaitu tersandung, terpeleset atau jatuh, luka atau benturan, heat stress atau pusing, meningkatkan kecelakaan.
Pengendalian risikonya, membersihkan lantai, membuat area kering sebelum bekerja, menambah ventilasi, kipas, atau membuka jendela saat menggoreng. Identifikasi bahaya yang ketiga yaitu kondisi pekerjaan, menyalakan kompor tanpa mengecek posisi knop dan arah aliran gas, menambahkan minyak ketika kompor masih menyala, dan mengangkat wajan panas tanpa sarung tangan atau tahan panas. Risikonya, flash fire atau api menyambar tiba-tiba, luka bakar ringan sampai berat, dan tumpahan minyak panas. Pengendalian risikonya, mengecek kebocoran gas sebelum menyalakan kompor, menggunakan sarung tangan tahan panas, dan mematikan kompor sebelum menambah. Identifikasi bahaya yang keempat yaitu bahaya ergonomi, yaitu posisi tubuh membungkuk saat mengamati minyak atau memasukkan bahan, berdiri terlalu lama di depan kompor sehingga menyebabkan kelelahan, dan tangan bekerja dengan gerakan repetitif saat menggoreng dan membalikkan badan. Risikonya yaitu kelelahan otot punggung atau lengan, penurunan fokus karena pegal. Pengendalian risikonya yaitu dengan mengatur ketinggian meja, melakukan peregangan ringan, mengatur waktu istirahat bila pekerjaan berlangsung lama. Identifikasi bahaya yang kelima yaitu faktor pekerja, tidak menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan tahan panas, apron, pelindung mata, dan hairnet, lengan baju longgar yang dapat terkena percikan minyak, kurang fokus saat menyalakan kompor atau menggoreng, tidak mengecek kebocoran selang gas sebelum digunakan, posisi tubuh terlalu dekat dengan wajan saat memasukkan bahan. Risikonya yaitu kontak langsung dengan minyak panas, luka, kesalahan kerja memicu kebakaran kecil, pakaian tersambar dan dapat mengakibatkan luka bakar. Pengendalian risikonya, wajib memakai sarung tangan panas, apron, pelindung mata, dan hairnet, briefing SOP sebelum bekerja dan menghindari terburu-buru, menjaga pakaian tetap rapi dan tidak longgar saat menggoreng. Selanjutnya yaitu sanitasi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada kegiatan sanitasi. Yang pertama, identifikasi bahayanya yaitu tools dan equipment. Peralatan tidak disanitasi dengan benar seperti pisau, talenan, meja, dan wastafel, sehingga mendapatkan risiko kontaminasi silang, bakteri yang berkembang. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu sanitasi alat menggunakan air panas atau klorin, penyikatan rutin, penyimpanan alat di tempat yang aman. Yang kedua, kondisi infrastruktur atau lingkungan, lantai basah licin, penerangan kurang, ventilasi yang buruk, sehingga mendapatkan risiko seperti terpeleset, bakteri berkembang di lingkungan yang lembab, sehingga dapat dikendalikan dengan mengeringkan lantai, pasang anti-slip, tingkatkan pencahayaan, desinfeksi lantai rutin. Yang ketiga, kondisi pekerjaan, kontak dengan darah ikan, tangan tidak dicuci, area tidak dibersihkan, sehingga mendapatkan risiko alergi, iritasi, dan kontaminasi mikrobiologi. Pengendalian risikonya dapat mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan sarung tangan sebelum bekerja, membersihkan meja setiap selesai kegiatan. Yang keempat, bahaya ergonomi, posisi kerja membungkuk lama saat membersihkan meja atau wastafel. Risiko yang didapat nyeri punggung, pinggang, bahu, dan kelelahan. Pengendalian risikonya dapat mengatur tinggi meja, melakukan peregangan, ganti posisi kerja secara berkala. Yang kelima, faktor pekerja, tidak memakai APD lengkap, kurang fokus, tidak mengikuti SOP sanitasi. Risiko yang didapat luka, kontaminasi produk, kecelakaan kerja. Pengendalian risikonya dapat memakai APD dengan lengkap, pelatihan sanitasi rutin, dan briefing sebelum bekerja. Pada kegiatan pengeringan ikan secara tradisional di laboratorium pengolahan, terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu kita perhatikan. Dari faktor pekerja, risiko dapat muncul akibat penggunaan APD yang tidak lengkap seperti penggunaan masker ataupun sarung tangan, sehingga dapat menimbulkan luka dari duri ikan, iritasi kulit, hingga infeksi jika ada luka yang terbuka. Kondisi lingkungan juga berkontribusi terhadap bahaya, seperti suhu ruangan terlalu panas, ventilasi terbatas, dan juga lantai yang licin akibat lendir ikan ataupun air, sehingga dapat menyebabkan heat stress dan juga terpleset. Selain itu, kontak langsung dengan ikan mentah dan posisi berdiri yang terlalu lama serta menjangkau area yang jauh juga dapat menyebabkan kelelahan otot, nyeri bahu, serta punggung. Peralatan yang digunakan seperti rak kayu, jaring, dan tali penggantung dapat menyebabkan potensi bahaya jika tidak digunakan dengan benar.
Tali yang tidak kuat dapat putus dan menjatuhkan ikan sehingga menimbulkan bahaya kontaminasi dan juga cedera refleks. Secara umum, resiko utama dalam proses ini meliputi luka fisik, infeksi, terpeleset, kelelahan, serta gangguan ergonomi. Sehingga penerapan APD, kebersihan alat, serta pengaturan lingkungan pekerjaan juga menjadi sangat penting untuk menjaga keselamatan para pekerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiko ketiga pada proses pemindangan. Pertama, proses pemindangan merupakan proses pengawetan secara tradisional dengan menggabungkan perebusan dan penggaraman. Namun ada beberapa risiko dan faktor terjadi kecelakaan dan kesehatan kerja. Di antaranya tools dan equipment, kemudian kondisi lingkungan, kondisi pekerjaan, dan kondisi ergonomi serta kondisi pekerja itu sendiri. Nah, ketika kita sedang melakukan proses pemindangan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan alat pelindung diri. Terlihat pada gambar bahwa pekerja tidak menggunakan sarung tangan tahan panas, sehingga untuk mencegah risiko terjadi luka bakar, alangkah lebih baiknya menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan proses pemindangan, pastikan bahwa lantai tidak licin. Kenapa? Akan menimbulkan risiko tergelincir atau terjatuh. Selanjutnya, pada saat proses pemindangan ini juga, posisi antar pekerja harus diperhatikan. Kenapa? Ketika pekerja sangat berdekatan, akan menimbulkan risiko tersenggol ataupun mengakibatkan proses pemindangan akan berlangsung buruk akibat panci yang tumpah, terkena percikan air yang panas, kemudian juga akan membahayakan antar pekerja. Baik, sekian dari penjelasan saya. See you. Di sini saya akan menjelaskan bahaya dan resiko terkait ketiga pada pengolahan penggaraman ikan. Yang pertama, tools dan equipment. Bahayanya, timbangan tidak terkalibrasi, wadah garam tidak bersih, meja kerja licin karena larutan garam. Resikonya kontaminasi logam dan benda asing, kesalahan takaran konsentrasi, serta peralatan basah. Pengendalian resikonya, pastikan alat bersih, kering, dan terkalibrasi sebelum digunakan. Periksa kondisi wadah dan alat tajam secara rutin. Yang kedua, kondisi lingkungan. Bahayanya, lantai licin karena larutan garam, ruangan lembab dan berdebu, sistem ventilasi kurang baik, dan banyak kabel listrik dekat area basah. Resikonya tergelincir atau terjatuh, gangguan pernapasan akibat debu, dan korosi peralatan dan kerusakan listrik. Pengendalian risikonya, lantai harus dikeringkan saat ada tumpahan air, pastikan ventilasi ruang baik, dan jauhkan peralatan listrik dari area basah. Yang ketiga, kondisi pekerja. Bahayanya, paparan garam dalam jumlah besar, percikan larutan garam, penanganan ikan yang licin, dan otot tangan pegal akibat pengadukan atau pencampuran berulang kali. Resikonya, iritasi kulit, mata perih bila terkena garam, luka jatuh akibat bahan licin, dan kelelahan otot. Pengendalian resikonya, gunakan APD lengkap seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan celemek, serta bekerja secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Yang keempat, bahaya ergonomi. Bahayanya, posisi berdiri lama saat mencampur garam dan ikan, mengangkat wadah berisi larutan garam yang berat, dan mengaduk secara manual berulang kali. Resikonya, nyeri punggung, cedera pergelangan tangan, dan kelelahan otot. Pengendalian risikonya, gunakan meja kerja setinggi siku, istirahat setiap 20-30 menit, gunakan alat bantu pengaduk bila memungkinkan. Yang kelima, faktor pekerja. Bahayanya, tidak memakai APD, kurangnya pengetahuan konsentrasi garam, bekerja tergesa-gesa, dan kondisi kesehatan kurang sehat. Risikonya, kontaminasi produk, kesalahan konsentrasi, kecelakaan kerja, dan iritasi kulit dan mata. Pengendalian resikonya, wajib menggunakan APD, briefing SOP sebelum bekerja, dan pastikan pekerja dalam keadaan sehat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada kegiatan transportasi ikan. Yang pertama itu identifikasi bahaya, tools, dan equipment, yang dimana kerusakan kegagalan sistem aerasi atau oksigenasi, pompa regulator selang tabung oksigen, yang dimana risikonya itu akan membuat ikan mati, stres, kerugian ekonomi dengan tingkat risiko yang sangat low, dan juga pengendalian risikonya itu jadwal inspeksi harian dan wajib sediakan unit pompa cadangan serta tabung oksigen portable yang siap pakai kontrol atau administrasi teknik. Yang kedua, penggunaan wadah transportasi yang tidak standar atau non-food, dengan risikonya ikan terkontaminasi bahan kimia wadah rusak saat diangkat, ikan mati atau terluka. Dengan tingkat risikonya itu medium. Dengan pengendalian risikonya, standarisasi wadah, wajib gunakan wadah plastik atau food grade yang kokoh dan mudah dibersihkan. Kondisi infrastruktur lingkungan. Penggunaan aerasi menggunakan alat aerator pada akuarium. Dengan risikonya itu korslet listrik pada aerator sehingga perhatikan tersentrum dan ikan yang dimasukkan ke dalam akuarium banyak mati. Dengan tingkat risiko medium, dan pengendalian risikonya itu keselamatan listrik, pastikan supaya instalasi aerator menggunakan pengaman GFCL atau ELCB dengan larangan menggunakan kabel terkelupas. Lantai licin karena tumpahan air lendir atau ikan di area. Risikonya itu praktikan terpleset, jatuh, dan cedera fisik. Tingkat risikonya itu medium. Dan pengendalian risikonya yang harus dilakukan itu wajib memasangkan keset anti-slip di area transfer dan penerapan prosedur. Kondisi pekerjaan. Penanganan ikan yang kasar, misalnya menggunakan serok yang permukaannya tajam atau overhead ring, di mana risikonya itu ikan mengalami luka, stres tinggi, sampel tidak valid atau mati. Dengan tingkat risiko medium, dengan pengendalian risiko, ganti serok dengan jaring berbahan halus, lakukan pelatihan fish handling yang lembut. Penggunaan bahan kimia, misalnya bahan anestesi, dengan risikonya itu iritasi kulit, mata, keracunan. Dengan tingkat risiko yang low, pengendalian risikonya itu mandatory penggunaan sarung tangan, karet, dan kacamata pelindung saat berinteraksi dengan bahan kimia. Keempat, bahaya ergonomi, mengangkat dan membawa dan memindahkan wadah akuarium yang berat dengan risiko cedera muskuloskeletal atau terkilir strain otot, nyeri punggung bawah. Dengan tingkat risiko medium, dan pengendalian risikonya itu sediakan dan wajib gunakan troli atau kereta dorong yang sesuai untuk memindahkan beban berat atau dengan bantuan orang pada saat mengangkat. Faktor pekerja. Menggunakan APD dasar, misalnya sarung tangan atau celemek, dengan risiko kontaminasi bakteri atau virus dan air, ikan, pakaian basah, dan risiko hipotermia. Dengan tingkat risiko medium, pengendalian risikonya itu dengan menerapkan aturan wajib APD. Dan yang kedua, kelemahan hilang fokus, terutama saat memantau parameter kritis. Dengan risiko kesalahan pembaca data, keterlambatan respon terhadap perubahan kondisi air menyebabkan kerusakan atau kematian pada sampel penelitian yang bernilai tinggi. Dengan tingkat risiko yang low, pengendalian risikonya menerapkan rotasi tugas dan kebijakan istirahat yang teratur untuk jangka pendek. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa risiko bahaya yang dapat terjadi atau dapat ditimbulkan dari kegiatan pencampuran bahan. Nah, yang pertama itu adalah pekerja terkena tumpahan cairan, terutama air panas yang biasa digunakan dalam pencampuran bahan. Itu dapat menyebabkan luka bakar kepada pekerja tersebut. Nah, yang selanjutnya, tumpahan cairan ini
dapat menyebabkan lantai menjadi licin sehingga pekerja terpleset dan menyebabkan luka lebam. Yang kedua adalah debu dari hasil pencampuran bahan tersebut. Debu yang berterbangan tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi pada mata, dan juga iritasi kulit kepada pekerja. Nah, yang ketiga adalah dari segi alat, yaitu karena di sini yang digunakan adalah alat pencampuran bahan, yaitu mixer, maka ada kemungkinan pekerja terkena bahaya, yaitu jarinya tersangkut pada alat tersebut sehingga menyebabkan luka ataupun kerusakan kepada jari yang tersangkut pada alat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pada dari segi ergonomi, dari sisi ergonominya, posisi kerja ini kan adalah posisi kerja yang kurang nyaman karena pekerja harus membungkuk, kemudian waktu pekerjaan yang lama sehingga pekerja harus berdiri terlalu lama, dan juga gerakannya yang berulang sehingga itu dapat menyebabkan nyeri punggung, bahu, dan juga kelelahan pada otot, yang pada akhirnya ini dapat menurunkan konsentrasi pekerja dan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor pekerja itu sendiri. Saat pekerja tidak menggunakan APD atau tidak mematuhi aturan yang diberlakukan oleh lab tersebut atau tempat tersebut, maka itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan atau munculnya risiko kecelakaan yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu identifikasi penggunaan suhu rendah. Yang pertama itu tools and equipment. Identifikasi bahayanya itu suhu pendinginan atau pembekuan tidak stabil, resikonya pembusukan atau pembentukan histamin, tingkat resikonya high, pengendalian resikonya itu dengan monitoring suhu 2 jam sekali dan kalibrasi termometer. Yang kedua ada lantai licin karena es, resikonya terpleset dan tersetrum, tingkat resikonya high, pengendalian resikonya itu menggunakan sepatu safety, pembersihan es secara rutin, dan lantai anti-slip. Yang bagian kedua ada kondisi infrastruktur atau lingkungan. Identifikasi bahaya yang pertama itu penyusunan tempat terlalu sempit, resikonya terjepit atau susah mengambil barang. Tingkat resikonya medium, pengendalian resikonya yaitu penataan kembali agar lebih rapi. Yang kedua ada kabel listrik tidak rapi, resikonya korsleting atau terbakar. Tingkat resikonya medium, pengendalian resikonya menggunakan kabel khusus cold room. Yang bagian ketiga yaitu kondisi pekerja. Yang pertama, identifikasi bahaya pertamanya yaitu mengangkat ikan. Resikonya tangan membeku atau lengket pada ikan. Tingkat resikonya yaitu medium. Pengendalian resikonya menggunakan sarung tangan, memakai alat penjepit. Yang kedua, paparan udara dingin. Resikonya yaitu flu dan iritasi pada kulit. Tingkat resikonya itu low. Pengendalian resikonya itu bisa menggunakan masker dan sarung tangan. Pada bagian bahan ergonomi, identifikasi bahayanya itu terdapat dua. Yang pertama, postur membungkuk saat mengambil produk di bawah rak. Resikonya yaitu nyeri punggung bawah melelahkan otot. Tingkat resikonya medium. Pengendalian resikonya yaitu sediakan rak lebih tinggi. Yang kedua itu bisa menggunakan troli kecil. Selanjutnya itu mengakses produk daerah sempit, resikonya tangan terjepit atau tertusuk ikan. Tingkat resikonya itu medium. Pengendalian resikonya yang pertama bisa memperbaiki tata letak, yang kedua menggunakan alat pembantu. Pada bagian faktor pekerja terdapat 3 identifikasi bahayanya. Yang pertama tidak memakai APD seperti sarung tangan dan masker. Identifikasi bahayanya itu iritasi kulit, tingkat resikonya yaitu high. Yang pengendalian resikonya yang pertama kita bisa menggunakan APD lengkap dan sesuai SOP. Yang kedua itu ada kurang konsentrasi.
resikonya itu pada kurang konsentrasi, resikonya itu tertusuk es atau ikan. Tingkat resikonya itu medium. Pengendalian resikonya, atur timeline kerja dan lakukan istirahat secara cukup. Yang ketiga itu ada kondisi kesehatan yang buruk. Identifikasi bahayanya memperburuk kesehatan seperti menjadi flu dan batuk. Tingkat resikonya yaitu medium. Dan pengendalian resikonya bisa menggunakan masker dan sarung tangan. Sekian identifikasi dari penggunaan suhu rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai identifikasi bahaya dan pengendalian risiko di laboratorium pengolahan pada proses thawing. Pada proses thawing ikan di laboratorium ada beberapa bahaya yang perlu diperhatikan. Pertama, rantai seringkali menjadi basah karena lelehan es. Risiko yang dapat terjadi adalah pekerja dapat terpeleset dan jatuh. Dari hasil penelitiannya, tingkat risiko berada pada kategori medium. Dan untuk pengendaliannya adalah lantai harus rutin dikeringkan, diberi tanda peringatan basah, dan pekerja dianjurkan memakai sepatu anti-slip. Yang kedua, pada wadah thawing dan permukaan meja ikut menjadi licin. Hal ini dapat menyebabkan wadah terjatuh, percikan air, atau tangan terjepit. Penilaian risiko menunjukkan tingkat risiko medium. Dan pengendaliannya adalah menggunakan wadah anti-slip, menjaga meja tetap kering, dan memakai sarung tangan anti karet saat menangani ikan. Bahaya yang berikutnya berasal dari air lelehan ikan yang mengandung bakteri. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kontaminasi silang pada alat dan area kerja. Nilai risikonya ini termasuk tinggi, dan untuk mengurangi risiko ini, area thawing harus dipisahkan, air lelehan dibuang segera, dan seluruh peralatan serta meja dibersihkan dan didesinfeksi setelah digunakan. Selain itu, ikan yang sedang dicairkan juga sangat licin. Hal ini bisa membuat tangan tergelincir dan menimbulkan luka ringan atau menjatuhkan ikan. Tingkat risikonya berada pada kategori medium dengan pengendalian meliputi penggunaan sarung tangan anti-slip dan memastikan posisi kerja tetap stabil dan tidak terburu-buru. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah kontak langsung dengan es atau ikan yang beku juga dapat menjadi bahaya. Resikonya adalah iritasi kulit atau nyeri akibat suhu dingin. Penilaian menunjukkan tingkat risiko medium dengan pengendalian yaitu pekerja perlu memakai sarung tangan thermal atau karet untuk melindungi tangan. Dan yang terakhir, genangan air saat pembuangan air lelehan juga bisa menjadi sumber bahaya. Risikonya adalah terpeleset atau terkena percikan air kotor. Risiko dapat dikendalikan dengan membuang air pada saluran air yang benar, segera mengeringkan area yang basah, dan tetap menggunakan sepatu anti-slip. Dengan memahami setiap bahaya beserta cara pencegahannya, proses thawing dapat berlangsung lebih aman, bersih, dan sesuai prosedur di laboratorium. Saya di sini akan menjelaskan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko terhadap kegiatan pembekuan ikan. Identifikasi bahaya yang pertama dari tools dan equipment, yaitu freezer yang bersuhu sangat rendah, beresiko luka dingin pada tangan. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah menggunakan sarung tangan yang tahan dingin dan menghindari kontak langsung dengan freezer. Yang kedua, permukaan lantai yang licin. Karena es, resikonya akan terjatuh atau terpeleset, dan pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan sepatu yang anti-slip dan rutin membersihkan lantai dan memasang tanda peringatan lantai licin. Yang ketiga, es yang keras dapat menyebabkan luka memar saat memindahkan es, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan alat penjepit atau keranjang dengan teknik angkat yang aman. Yang kedua, dari segi kondisi infrastruktur atau lingkungan, yang pertama, suhu ruang pembekuan yang sangat rendah dapat beresiko hipotermia ringan pada pekerja, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pakaian pelindung dingin dan pembatasan durasi kerja, dan dilakukannya pemanasan tubuh secara berkala. Yang kedua, sistem ventilasi yang kurang dapat menyebabkan penumpukan uap dingin dan kondensasi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memastikan ventilasi berfungsi dengan baik,
dan rutin mencek kelembapan. Yang ketiga, lampu ruangan yang redup akibat kabut dingin. Ini dapat beresiko mengganggu penglihatan saat bekerja, dan pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lampu yang anti embun dan rutin membersihkan area kaca atau lampu. Yang ketiga, dari kondisi pekerjaan. Yang pertama itu ada mengangkat ikan beku atau box beku. Ini dapat berisiko menyebabkan cedera pada punggung atau otot. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan itu dengan menggunakan teknik angkat yang benar, dengan menggunakan keranjang atau troli. Yang kedua itu ada tangan yang basah saat memegang ikan beku. Ini berisiko menempelnya ikan pada permukaan tangan. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan dengan menggunakan sarung tangan yang waterproof, atau kita dapat mengeringkan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, paparan udara dingin terus-menerus. Ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, atau pecah-pecah. Pengendalian yang dapat kita lakukan adalah rutin menggunakan lotion pelembab atau menggunakan sarung tangan pelindung. Yang keempat, dari segi bahaya ergonominya. Yang pertama itu berdiri lama di depan area pembekuan atau di depan freezer. Ini dapat menyebabkan nyeri pada kaki atau juga dapat menyebabkan kelelahan. Nah, pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat menyediakan alas kaki yang nyaman dan jadwal istirahat yang berkala. Lalu yang kedua, identifikasi bahayanya ada posisi yang membungkuk saat memasukkan ikan ke dalam freezer. Ini dapat menyebabkan nyeri pada punggung, dan pengendalian risiko yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengatur tinggi rak freezer dengan menggunakan meja bantu. Selanjutnya yang ketiga, gerakan berulang saat menyusun ikan. Ini dapat menyebabkan nyeri pada pergelangan tangan, dan pengendalian risiko yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan peregangan dulu atau rotasi kerja secara berkala. Nah, yang kelima, dari faktor pekerjanya itu pertama, tidak memakai APD, alat perlindungan diri seperti sarung tangan dingin dan apron tebal. Ini dapat menyebabkan luka ringan pada pekerja. Nah, pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan wajib memakai APD secara lengkap sesuai dengan SOP. Lalu, identifikasi selanjutnya yaitu kurang konsentrasi atau kelelahan. Ini dapat menyebabkan atau beresiko salah memegang alat atau salah memegang ikan beku. Nah, pengendalian risiko yang dapat kita lakukan adalah dengan mengatur ritme kerja dan istirahat yang cukup bagi pekerja. Selanjutnya, itu dapat adanya kurangnya pelatihan operasi freezer. Ini menyebabkan kesalahan setting pada suhu dan mengakibatkan alat menjadi rusak. Pengendaliannya dapat kita lakukan dengan memberikan pelatihan rutin tentang SOP dan penggunaan dari alat freezer tersebut. Yang selanjutnya itu ada kondisi kesehatan pekerja yang buruk, misalnya kulitnya retak atau ada luka yang terbuka pada area tangan pekerja. Ini dapat menyebabkan infeksi pada tangan pekerja dari ikan atau air yang beku. Nah, pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan menutup luka dengan menggunakan plester yang kedap air sebelum bekerja, atau juga dapat menggunakan sarung tangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya pemanggangan ikan di lab pengolahan. Yang pertama ada tools and equipment. Alat pemanggang tidak stabil, terus atas pemanggangnya kotor dan selang gas bocor. Resikonya kebocoran gas, percikan minyak panas, luka bakar, dan kerusakan alat. Tingkat resikonya sedang, dan cara pengendaliannya melakukan pemeriksaan alat sebelum digunakan, membersihkan pemanggang sebelum pemanasan. Terus yang kedua ada kondisi infrastruktur lingkungan. Lantai licin karena tumpahan minyak, ventilasi kurang baik, terus pencahayaan area pemanggang tidak memadai.
Resikonya terpeleset dan terjatuh, gangguan pernapasan, dan iritasi mata. Tingkat resikonya sedang. Cara pengendaliannya membersihkan area kerja secara berkala dan menambah lampu kerja. Yang ketiga ada kondisi pekerjaan. Tangan terlalu dekat dengan api, terus menggunakan penjepit kayu yang pendek. Resikonya luka bakar pada tangan dan percikan minyak ke wajah. Tingkat resikonya tinggi. Cara pengendaliannya menggunakan penjepit yang panjang, mematikan api sebelum menambah bahan, dan menjaga jarak aman dari sumber panas. Yang keempat, ada bahaya ergonomi. Posisi tubuh membungkuk terlalu lama, terus berdiri terlalu lama di depan panas. Risikonya nyeri punggung dan bahu, serta kelelahan otot kaki dan lengan. Tingkat risikonya sedang. Cara pengendaliannya, gunakan meja dan kursi dengan tinggi yang ergonomis, serta mengubah posisi tubuh secara berkala dan melakukan peregangan ringan. Dan yang terakhir yaitu faktor pekerja. Tidak menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan apron. Kurangnya fokus saat bekerja. Resikonya paparan panas ke kulit, kontaminasi sampel. Tingkat resikonya tinggi, dan cara pengendaliannya itu menggunakan APD lengkap serta fokus pada satu pekerjaan dalam satu. Jadi masuk pada pengukusan yang dimana kita nanti mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengambilan risiko pada pengukusan, yang dimana pada proses pengukusan berbagai potensi bahaya dapat muncul jika prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan baik, meliputi risiko terpaparnya uap panas, percikan air mendidih, serta kontak langsung dengan permukaan kukusan yang sangat panas. Selain itu, bahaya dari lantai basah, area kerja yang kurang rapi, serta penggunaan alat yang sudah aus atau tidak sesuai standar juga dapat meningkatkan potensi kecelakaan. Faktor pekerjaan yang seperti tidak menggunakan APBD, kurang konsentrasi, dan kurangnya pelatihan turut menjadi penyebab utama risiko dalam kegiatan pengukusan. Penilaian risiko dilakukan dengan melihat beberapa dasar tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi kejadian bahaya tentunya ya. Misalnya risiko terkena uap panas atau air mendidih memiliki tingkat keparahan yang cukup tinggi karena dapat menyebabkan luka bakar, sementara risiko terpeleset akibat lantai basah berada pada tingkat kemungkinan yang tinggi jika area kerja tidak dijaga kebersihannya. Risiko ergonomi juga seperti kelelahan akibat berdiri dalam waktu lama atau posisi tubuh yang tidak tepat selama mengangkat kukusan yang berat juga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan nyeri punggung dan cedera otot. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah pengendalian risikonya menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja. Pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan APD yang lengkap seperti sarung tangan, tahan panas, apron, dan alas kaki anti selip. Selain itu, pekerja harus memastikan alat kukusan kondisi baik, pegangan kukusan tidak longgar, serta memastikan air dalam jumlah yang cukup agar tidak cepat habis dan menimbulkan panas yang berlebihan. Area kerja memiliki pencahayaan yang cukup, perlu diberikan secara rutin kepada setiap pekerja. Secara keseluruhan, penerapan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada kegiatan pengukusan bukan hanya bertujuan untuk menjaga keselamatan pekerja, tapi juga memastikan proses pengolahan berjalan efisien dan higienis. Kedisiplinan dalam menerapkan prosedur K3 juga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman
nyaman, dan produktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya, risiko, tingkat risiko, dan pengendalian risiko yang dapat terjadi dari kegiatan penggiringan ikan secara modern. Yang pertama, itu ada kerusakan elemen pemanas atau kipas blower atau pengering. Resikonya itu gagal kering, ikan dapat menjadi gosong, terbakar, dan kegagalan produksi. Tingkat resikonya itu high. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu sediakan APAR, alat pemadam api ringan, jenis CO2 di dekat panel mesin, lalu melatih operator ataupun praktikan dalam prosedur pemadaman kebakaran dan evakuasi. Yang kedua, itu suhu permukaan mesin pengering yang terlalu panas atau tinggi. Risiko yang ditimbulkan itu luka bakar serius pada pekerja yang menyentuhnya. Tingkat risiko itu ada medium, dan pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu wajibkan penggunaan sarung tangan tahan panas khusus saat loading dan unloading. Sediakan kotak P3K dengan obat luka bakar yang memadai. Yang ketiga, kontrol suhu dan waktu pengeringan yang tidak sesuai SOP, standar operasional. Risiko yang ditimbulkan itu kualitas produk menurun, produk ditolak dan tidak diterima oleh masyarakat. Yang tingkat risikonya itu medium. Adapun pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu otomatisasi pengaturan suhu, sistem kontrol suhu digital, melakukan pengujian kadar air setelah pengeringan dilaksanakan. Yang keempat, mengangkat dan memindahkan loyang atau tray panas atau berat. Risiko yang ditimbulkan itu cedera otot punggung, luka bakar, dan terkilir. Tingkat risikonya medium. Adapun pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu menerapkan rotasi tugas dan berikan pelatihan teknik mengangkat yang benar. Lakukan peregangan ringan selama 5 menit selama setiap 2 jam. Yang kelima, ada identifikasi risiko yaitu tidak menggunakan APD yang sesuai dengan SOP seperti masker, sarung tangan, dan kacamata. Di mana cedera yang dapat ditimbulkan yaitu paparan debu ikan, serbuk, dan luka bakar. Adapun tingkat risikonya yaitu medium. Adapun pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu menerapkan aturan disiplin wajib APD, sarung tangan, tahan panas, masker, kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemotongan tubuh ikan. Dalam kegiatan pemotongan tubuh ikan di laboratorium pengolahan hasil perikanan, terdapat beberapa potensi bahaya yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja. Peralatan seperti pisau yang terlalu tajam, tumpul, atau digunakan tidak sesuai fungsinya dapat menyebabkan luka sayat, tusuk, hingga risiko pisau terjatuh. Kondisi lingkungan seperti lantai basah akibat air atau lendir ikan, meja kerja licin, dan pencahayaan kurang dapat memicu terpeleset, jatuh, serta meningkatkan kemungkinan pekerja melakukan pemotongan yang tidak akurat. Selain itu, kontak langsung dengan darah, lendir, dan jaringan ikan dapat menyebabkan iritasi kulit, infeksi pada luka, dan kontaminasi silang jika kebersihan tidak dijaga. Aktivitas pemotongan juga berpotensi menimbulkan masalah ergonomi karena pekerja sering membungkuk atau berdiri terlalu lama, yang dapat menyebabkan nyeri punggung dan kelelahan. Faktor pekerja seperti tidak menggunakan APD lengkap, kurang fokus, atau kurang memahami teknik pemotongan yang benar semakin menambah risiko kecelakaan. Untuk mengurangi bahaya-bahaya tersebut, diperlukan penggunaan APD secara konsisten, pemeriksaan kondisi alat, menjaga kebersihan area kerja, memperbaiki pencahayaan, mengeringkan lantai, serta memastikan pekerja mendapat pelatihan pemotongan ikan yang benar. Adapun identifikasi bahaya pada penilaian risiko dan pengendalian risiko dengan kegiatan pemfiletan ikan, yaitu yang pertama, identifikasi bahaya pada tools dan equipment yang digunakan, yaitu adalah ada pisau tajam dan berkarat dengan resiko atau akibatnya yaitu terkena sayatan pisau menyebabkan penyakit tetanus. Penilaian risikonya yaitu dengan keterangan 3 dan tingkat risiko itu tinggi, yang dimana pengendalian risiko yang dapat diterapkan yaitu pengecekan pisau dan pembersihan pisau secara berkala. Yang kedua, identifikasi bahaya pada kondisi infrastruktur atau lingkungan seperti lantai licin, penerangan kurang, dan meja kerja yang licin. Risiko yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan yaitu terjatuh, cedera punggung ataupun kaki, dan risiko terkena sayatan dengan penilaian risikonya 3 dan tingkat risikonya tinggi.
dengan pengendalian risiko, melakukan pengeringan lantai secara berkala, dan penambahan lampu penerangan. Yang ketiga, identifikasi bahaya pada kondisi pekerjaan, yang dimana yang pertama itu kontak dengan benda tajam seperti pisau, permukaan kerja yang basah dan licin, serta bau amis. Yang dimana resiko akibat kecelakaannya yaitu luka sayat, terjatuh, dan kurang fokus pada pengerjaan. Penilaian resikonya yaitu 2, yang dimana tingkat resikonya sedang. Pengendalian resiko yang dapat diterapkan yaitu penggunaan alat pelindung diri, pengeringan, dan pembersihan area kerja secara rutin. Yang keempat, identifikasi bahaya ergonomi, yang dimana pertama membungkuk dan berdiri terlalu lama. Dengan resiko akibat yang ditimbulkan yaitu cepat lelah, ketelitian berkurang, serta nyeri di beberapa bagian tubuh. Dengan penilaian resiko itu 2 dan tingkat resiko yang sedang. Pengendalian resiko yang dapat diterapkan yaitu mengatur posisi kerja dan beristirahat sejenak. Yang kelima, identifikasi bahaya pada faktor pekerja, yang dimana itu tidak memakai alat pelindung diri dan teknik memotong yang salah. Dengan resiko dan akibat yang ditimbulkan yaitu luka sayat, kontaminasi pada produk, kecelakaan kerja meningkat. Dengan penilaian resikonya itu 1 dan tingkat resikonya rendah. Yang dimana pengendalian resiko yang dapat digunakan yaitu pengecekan alat pelindung diri, pelatihan teknik pemfilatan yang benar dan sesuai standar keselamatan. Pada proses pencucian bahan baku ikan terdapat beberapa bahaya yang perlu diperhatikan agar kualitas ikan tetap terjaga dan pekerja tetap aman. Peralatan seperti bak pencucian, selang, talenan, dan pisau bisa menjadi sumber kontaminasi jika kotor atau rusak. Bahkan dapat menyebabkan lantai licin atau luka sayatan. Kondisi lingkungan yang basah dan kurang penerangan juga meningkatkan risiko terpleset dan berkembangnya bakteri. Faktor pekerja turut memengaruhi keselamatan, terutama jika tidak menggunakan alat perlindungan diri atau tidak menjaga kebersihan tangan. Aktivitas mengangkat ikan dan bekerja di area basah dapat menimbulkan cedera punggung, kelelahan, dan kecelakaan kerja. Selain itu, posisi kerja yang tidak ergonomis juga berpotensi menyebabkan nyeri otot. Bahan kimia dan fisik seperti sisa deterjen, duri ikan, dan serpihan es juga perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan iritasi atau luka. Untuk mencegah risiko tersebut diperlukan sanitasi peralatan, penggunaan APD lengkap, pengeringan area kerja, serta penerapan teknik kerja yang benar. Dengan langkah pengendalian yang tepat, proses pencucian ikan dapat berjalan lebih aman dan higienis. Baik, di sini saya Maitza Humera Purba selanjutnya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya, risiko, dan juga pengendalian dari bahaya kegiatan pengolahan pembuatan tepung ikan di laboratorium pengolahan hasil perikanan melalui penerapan sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah tools and equipment atau alat-alat yang digunakan, yaitu ada panci presto atau pressure cooker, di mana bahaya adalah suhu sangat panas sehingga ada pula risiko ledakan. Tingkat bahaya adalah medium, pengendalian dapat dikendalikan dengan menggunakan sarung tangan yang tahan panas. Juga pekerja sangat disarankan untuk menghindari kontak langsung selama operasional alat dan juga menggunakan alat sesuai SOP. Kemudian adalah oven untuk pengeringan tulang, di mana bahaya adalah suhu yang digunakan sangat ekstrim, risiko ledakan dari bahan volatil ataupun gangguan listrik pada alat. Kemudian tingkat bahaya adalah medium,
di mana dapat dikendalikan dengan adanya pemeriksaan rutin, penggunaan bahan yang stabil, dan juga ventilasi di sekitar alat yang baik. Kemudian adalah alat tray oven, di mana bahaya adalah adanya luka bakar bagi pekerja yang lalai, tray yang terjatuh, ataupun kerusakan meja karena tray yang panas. Tingkat bahaya adalah medium dan dapat dikendalikan dengan penggunaan sarung tangan tahan panas, penjepit atau pemegang tray, dan juga alas heat resistant sebelum tray sampai ke meja. Kemudian adalah blender untuk penghalusan tulang. Bahaya yang dapat terjadi adalah terjadinya luka sayat, jar atau blender bagian kaca yang meledak, dan juga korsleting listrik. Tingkat bahaya adalah medium dan dapat dikendalikan dengan cek kondisi alat secara berkala, menghindari kapasitas berlebih, dan juga tangan dari pekerja haruslah kering. Kemudian yang kedua adalah kondisi infrastruktur ataupun lingkungan kerja, di mana terdapat suhu panas yang ekstrim dari kedua alat yaitu presto dan juga oven. Bahaya adalah luka bakar maupun ledakan alat. Tingkat bahaya tinggi dan dapat dikendalikan dengan pengawasan alat secara berkala dan rutin, serta pelatihan untuk penggunaan alat. Kemudian yang kedua adalah partikel tepung yang tersebar. Bahaya yang dapat terjadi adalah kontaminasi bagi lingkungan kerja, kemudian iritasi pernapasan atau gangguan pada saluran pernapasan. Tingkat bahaya medium dapat dikendalikan dengan pembersihan rutin sebelum, sesaat, dan juga setelah proses. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pekerjaan, di mana yang pertama adalah penanganan tulang ikan. Bahaya yang dapat terjadi bagi pekerja adalah tertusuk duri maupun kontaminasi dari luar. Tingkat bahaya rendah dan dapat dikendalikan dengan penggunaan sarung tangan. Kemudian, penyebaran tepung dari tulang ikan. Bahaya yang dapat terjadi adalah yang paling jangka pendek, yaitu batuk, kemudian iritasi pada mata, dan juga iritasi saluran pernafasan. Area kerja juga menjadi licin. Dan tingkat bahaya adalah medium dan dapat dikendalikan dengan lap atau tisu untuk pembersihan cepat dan harus ada di sekitar lingkungan kerja. Yang keempat adalah bahaya ergonomi, di mana dapat terjadi gerakan berulang dan posisi tidak sesuai dari pekerja yang tidak terlatih, sehingga dapat menimbulkan bahaya berupa cedera otot dan tulang belakang. Tingkat bahaya medium, di mana pengendalian dapat dilakukan dengan istirahat berkala dan juga penggunaan alas kaki yang nyaman, serta memperbaiki postur tubuh. Kemudian, posisi yang terlalu dekat dengan alat, yaitu dalam hal ini presto atau oven. Bahaya adalah terpapar panas sehingga pekerja dehidrasi dan juga kelelahan atau akibat dari heat ataupun panas yang ada. Tingkat bahaya adalah medium, dapat dikendalikan dengan mengatur posisi tubuh dan juga menggunakan meja dengan tinggi yang sesuai atau ergonomis. Kemudian yang kelima adalah faktor dari pekerja, yaitu tidak memakai APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Bahaya adalah kontaminasi, luka bakar, dan juga cedera kulit. Tingkat bahaya medium dan pengendalian adalah pekerja wajib memakai APD sesuai dengan SOP. Kemudian kurangnya konsentrasi ataupun kelelahan. Bahaya yang dapat ditimbulkan itu adalah banyak. Yang pertama alat jatuh, kemudian salah takaran dalam proses pengerjaan, dan juga kecelakaan operasional. Tingkat bahaya itu medium, dengan pengendalian dapat dilakukan dengan istirahat cukup, pelatihan yang baik, dan juga manajemen shift ataupun sistem kerja. Kemudian tidak adanya pelatihan untuk penggunaan alat. Bahaya dari hal ini adalah kesalahan operasional dan juga potensi kecelakaan besar. Tingkat bahaya tinggi dan dapat dikendalikan dengan pelatihan yang wajib dilakukan sebelum pekerja jatuh praktik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan resiko K3 pembuatan daging lumat surimi. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu proses pembuatan surimi. Surimi adalah produk olahan ikan yang merupakan konsentrat protein myofibril yang stabil dari daging ikan. Surimi sering digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan produk makanan tiruan seperti krep dan bakso ikan. Nah, namun ada beberapa faktor terjadinya kecelakaan, kesehatan kerja, yaitu seperti gambar di samping ini. Nah, ada TOS quiz faktor pekerjaan, kondisi pekerjaan, bahaya ergonomi, kondisi lingkungan. Nah, alangkah baiknya ketika kita melakukan proses pembuatan daging lumat, kita melakukan sarung tangan agar terhindar dari sayatan pisau. Nah, ada juga beberapa faktor lainnya, seperti kita harus memperhatikan alat yang kita gunakan. Pisau yang tajam kita harus menggunakan berhati-hati, dan mesinnya
kita harus menggunakan alat bantu untuk memasukkan dagingnya seperti itu. Nah, ada juga kita memperhatikan lantai untuk kita berjaga-jaga agar tidak membahayakan kita, dan ada juga untuk pencahayaan ruangan agar ketika kita memotong dagingnya tidak tersayat oleh tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian video penjelasan dari kami dan see you next time. Bye bye.